Ya
lidambi astaghfirullah. Hadirin jemaah yang berbahagia, masih kita berbicara mengenai sifat zuhud. Ya, di sini ada salah satu kisah ya yang menggambarkan bagaimana manusia itu sebetulnya sangat mencintai dunia ini. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Lais dari Jarir. Qala kata Jarir, sohiba rajulun Isa, ya alaihissalam, ada orang laki-laki yang menemani, ya, yang menemani Nabiullah Isa alaihissalam. Ya, waqala, maka orang itu mengatakan ya kepada Nabi Isa, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aku nu ma'aka, bagaimana aku mau bersamamu, ya aku ingin bersama kamu, ya wa ashabuka, menemani kamu. Jadi orang ini ingin menemani Nabi Isa alaihissalam. Ya, akhirnya Nabi Isa yang terima kemauan orang ini. Ya, kalau engkau mau ikut bersama saya, ya silakan Nabi Isa. Ya, akhirnya keduanya Nabi Isa dengan kawannya ini berangkat ya ila syati nahrin, ke pinggir, ke tepi atau pinggir sungai. Fajalasa, di pinggir sungai itu keduanya akhirnya duduk ya yataghayyani, ya keduanya asik makan, sholat makan siang, ya makan siang, yataghayyani wa ma'ahuma salah satu argifah. Dalam makan siang itu ya Nabi Isa atau berdua orang itu ada membawa 3 potong roti. Ada satu argifah jamak roti itu roti ya, dan ada lagi roti kubus ya.
akhirnya asik, keduanya makan, ya, makanan siang tadi itu, ya. Pak kalau lebih fine, keduanya makan 2 potong roti. Wah bagi iya begitu, karena yang dibawa 3, ya, yang dimakan 2, jadi tinggal 1. Faqala alaihissalam ila nahri, karena makan kan mesti juga minum, ya, maka Nabi Isa akhirnya bangun dari duduknya, pergi ke sungai, ya, fasariba. Di sungai itulah Nabi Allah Isa minum, ya, karena sungai pada waktu-waktu itu ya masih jernih, ya, masih bersih, nggak kayak kali kita sekarang ini udah nggak bisa diminum lagi, ya. Nah, Nabi Isa akhirnya minum, ya, di sungai itu tadi. Subhanallah, selesai minum, Nabi Isa kembali ke tempat semula. Falam yajid ar-raqib, tapi begitu beliau balik, nggak ada tuh roti yang tersisa tadi, ya, nggak nemu dia roti yang ketiga tadi yang belum dimakan. Faqala lirajul, akhirnya bisa nanya kepada temannya tadi yang ikutin dia, Fadar Rogi, siapa nih yang ngambil roti sisa ini? Itu tanya Nabi Isa. Kalau lah, temannya jawab, saya nggak tahu. Ya, pantas aku. Akhirnya udah nggak diributin, amin, Nabi Isa. Ya, akhirnya mereka berangkat, ya, dan masih Nabi Isa ditemani oleh temannya tadi, wa ma'ahu sallallahu Faro'a dobiyatan wa ma'aha kisfani. Lalu dalam perjalanan tadi Nabi Isa lihat manjangan atau rusa. Nabi Isa lihat ada manjangan. Wa ma'ahu kisfani yang ada 2 anaknya. Jadi manjanya itu ada anak-anak itu 2. Iya, kalau maka Nabi apa yang cerita ini mengatakan pada ahadahum. Akhirnya Nabi Isa panggil salah satu dari 2 anak rusak tadi. Ya, lalu anak rusa itu datang kepada beliau, Nabi Allah Isa alaihissalam. Hadabahu, disembelih, ya, oleh Nabi Isa, ya, wasyawa minhu, dan dipanggang, ya, dipanggang, karena nggak mungkin digoreng, ya, nggak ada penggorengan. Kalau menggoreng kan mesti ada penggorengan, mesti ada minyaknya. Itu dalam perjalanan yang nggak bawa gitu-gituan. Maka yang bisa dilakukan yaitulah dipanggang, tinggal nyalain api, ya, kumpulin kayu, dipanggang akhirnya sama Nabi Isa. Ya, wakala dua akhirnya Nabi Isa makan, dan orang itu tadi, temannya tadi juga makan bersama Nabi Isa. Ya. Sumakala lil khashabi. Kemudian setelah selesai makan, ya, nah kan itu tadi
pasti ada tersisa tulang-tulang ini, ya, tulang-tulang dari anak manjangan anak Musa itu. Lalu Nabi Isa berkata, ya, sama tulang-tulang anak manjangan tadi, "Qum biiznillah, bangun ente dengan nama Allah, dengan izin Allah." Itu Nabi Isa kepada tulang-tulang anak manjangan tadi, anak rusak tadi, "Qum biiznillah, bangunlah kau dengan izin Allah." Faqoma, akhirnya kembali, ya, jadi manjangan kayak semula, ya, setelah Nabi Isa dengan mukjizatnya sehingga tulang-tulang anak rusak itu jadi rusak kembali, ya, jadi manjangan lagi, ya, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, waktu makan daging ayam, ya, karena ada seorang ibu yang mondokin anaknya, ya, ada ibu mondokin anaknya di pondoknya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, begitu nengokin ibu ini, nengokin anaknya di pondok, anaknya kurus, ya, dan lagi makan itu, ya, roti kering. Ini itu ibu, wah, kesian banget anakku, ya, makan seperti ini. Begitu nemuin Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir lagi makan panggang ayam, ya, jadi kelihatan mewah, ya. Akhirnya itu ibu dalam hatinya bilang, wah, anak saya makan cuma begitu, sedangkan beliau makan enak-enak begini, ya. Saya Al-Qadir tahu apa isi hati si ibu itu tadi, ya. Lalu beliau kumpulin tuh tulang-tulang ayam tadi, ya. Akhirnya beliau mengatakan, "Gum, ya dajaja, ya, bangunlah engkau, hai ayam." Akhirnya jadi ayam kembali, ya, langsung berkokok, ya, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa sayyidi Syekh Abdul Qadir waliyullah, ya. Nah, dari beliau kepada ibu itu, ya, kalau anakmu udah mampu, ya, seperti saya ini, silahkan dia mau makan apa saja yang dia mau, ya. Itulah salah satu, ya, kisah yang ada di dalam manaqib Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Nah, Nabi Isa juga begitu habis makan anak rusa tadi, ya, tulang-tulangnya sisanya, beliau mengatakan, "Qum biiznillah, ya, bangunlah engkau dengan izin Allah." Maka dengan izin Allah, ya, tulang-tulang itu kembali menjadi rusak yang utuh lagi, ya. Summa zahaba, udah pergi, ya, ke tempat induknya. Pak Ahmad Isa, Pak Kola rajul. Nah, setelah Nabi Isa memperlihatkan mukjizat tadi, sekarang dia tanya sama si orang tadi, temannya yang bersamanya, ya, berkata Nabi Isa, "As'aluka billadhi araka hadil ayat." Ya, aneh nanya sama ente, ya, aneh nanya lagi sama ente nih, ya, dengan demi Allah yang udah nunjukin sama ente, ya, bukti mukjizat.
bahwa yang tadinya tulang-tulang dengan mukjizat Nabi Isa akhirnya balik lagi jadi rusak kembali. Itu mukjizat Nabi Isa. Tanya, dengan mukjizat yang kau lihat, saya tanya lagi nih, itu tadi yang makan roti siapa? Ya, tidak bisa. Mana akhadar roti? Siapa yang ambil roti tadi? Akolab mahadri. Orang ini tetap mengatakan, wah saya nggak tahu. Masih bisa nggak tahu. Ya, akolab tuman tahaya ila nahri. Kemudian pergi melanjutkan perjalanan sampai akhirnya keduanya nyampe di satu sungai besar. Ya, Pak Akhada Isa biadil rajul. Karena nggak ada alat penyeberangan, ya kayak di sini kan ada getek dulu ya, terus lihat. Oh sekarang masih ada nggak? Ya, karena nggak ada getek, akhirnya Nabi Isa pegang tangan si temannya tadi. Ya, pegang tangan Pak Akhada Isa biadil rajul. Ini dengan mukjizatnya Nabi Isa dan orang itu bisa berjalan di atas air, ya, nyebrang, ya, nyebrang dengan berjalan keduanya di atas air. Kalau majalah begitu sampai di seberang, Nabi Isa nanya, as'aluka biladzi araka hadal ayat. Itu lihat kan? Ya, kita bisa jalan di atas air. Ya, itu kan satu mukjizat. Bagaimana sekarang nanya lagi? Sekali lagi nanya, siapa yang ngambil roti? Mana ada roti? Siapa yang ngambil roti? Qala la adri. Ya, ini si orang itu tuh, ya, bilang saya nggak tahu. Ya, akhirnya udah nggak dipersoalkan sama Nabi Isa. Ya, kembali berjalan pantahaya ila mafazatin. Akhirnya jalan keduanya sampai di satu padang pasir. Ya, di padang pasir. Kajalan sana. Akhirnya istirahat. Ya, karena jauh menempuh perjalanan, capek, istirahat Nabi Isa. Ya, duduk. Pak Akhada Isa waktu duduk itu Nabi Isa ambil pasir-pasir, kajama turun dia ditumpuk, diambil tuh pasir ditumpuk sama Nabi Isa alaihissalam. Ya, akhirnya Nabi Isa setelah berhasil membuat tumpukan pasir tadi, ya, mengatakan pun jalan biiznillah, jadilah kamu emas, ya, jadilah kamu emas dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya akhirnya jadi emas langsung dengan mukjizatnya Nabi Isa tadi. Pasir itu langsung jadi emas, ya, dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi emas. Tapas samahu salasata aslas. Tumpukan emas tadi sekarang kan udah jadi emas. Ya, dibagi 3 sama Nabi Isa. Ya, dibagi 3. Maka berkata Nabi Isa, nih ada 3 tumpuk sekarang. Buat saya sepertiga, buat kamu sepertiga. Ya, ini sepertiganya lagi buat orang yang ngambil roti. Pakol, ya, lihat emas. Ya, emas kan barang keduniaan, ya, yang sangat bernilai dalam kehidupan manusia.
begitu Nabi Isa bilang, ini yang sepertiga lagi buat yang ngambil roti. Akhirnya itu orang bilang, anak Rasul. Wah saya kalau gitu yang ngambil. Baru ngaku dia. Ya tadi ngelihat mukjizat tulang anak rusa dijadikan dengan kudrat Allah menjadi kembali jadi rusa. Dia nggak tertarik barangkali. Ya begitu juga waktu dia nyebrang sungai nggak pakai perahu, ya berjalan di atas air, dan ditanya oleh bisa, ya juga dia tetap nggak ngaku. Begitu pasir ya dijadiin emas oleh Allah berkat dengan mukjizat Nabi Isa dengan kudrat Allah, dan emas dibagi tiga, sepertiga buat saya dan Nabi Isa, sepertiga buat kamu, ini sepertiganya buat yang ngambil rezeki. Di situ dia baru ngaku, ya lihat emas, ya baru dia ngaku bahwa saya yang mengambil. Akhirnya Nabi Isa ya barangkali kecewa, ini orang ya diunjukin mujizat itu kan masih aja dia yang berbohong, dia nggak mau ngaku. Begitu lihat emas baru dia ngaku kalau dia ngambil. Ya akhirnya kalau Nabi Isa bilang, pakulu lakunya kalau begitu semuanya deh buat kamu, ya semuanya buat kamu. Itu kata Nabi Isa. Ya wafarakahu, tapi engkau udah nggak boleh lagi ngikutin saya, kata Nabi Isa. Ya silakan engkau ambil deh emas, ya, tapi ente nggak boleh ngikuti saya lagi, kata Nabi Isa. Ya akhirnya sepeninggal Nabi Isa, ya ini orang ya dengan emasnya tadi kan dia bingung bagaimana nih ya untuk membawanya emas, ya lagi mikir begitu sampai ada dua orang laki-laki, ya wafil mahraja. Jadi ada dua orang laki-laki, dia orang tersebut dengan emasnya itu. Akhirnya ta'aroda ayat hudahu minhu. Maka kedua orang ini lihat itu emas, dan ada orang yang nunggu di situ. Ada niat untuk mengambil itu emas, ya, dan membunuh orang yang tadi, yang punya, karena udah dikasih oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi dua orang ini kepengen berebut itu emas dengan membunuh orang tersebut. Kapola akhirnya orang itu ya akhirnya ketakutan, ya. Nah supaya jangan sampai dibunuh, ya orang itu bilang, gua benar deh, nggak usah, ya kita ributin. Kalau gitu kita bagi tiga aja nih mas. Ya, kan jadi tiga orang, ya jadi bagi tiga aja nih mas. Nah, kabatu hadakum ila Korea. Nah, sekarang ada salah seorang dari kita ini pergi ke kampung, ya. Kabatu hadakum, ya kita kirim seorang daripada kita bertiga ini ke kampung Lias dari Pak buat beli makanan, ya untuk merayakan, ya kita dapat emas ini, yaitu beli makanan, disuruh beli makanan salah seorang daripada mereka, ya gitu. Kalau alladhi Ibu Isa begitu di tengah jalan, ya orang yang disuruh pergi ke kampung untuk beli makanan ini, dia punya hati. Apa dia bilang? Wah, ngapain? Saya dapat cuma sepertiga.
Ya, kalau saya dapat semuanya kan itu lebih banyak. Nah, ini dia pikir kalau begitu ya nasi makanan ini saya akan racuni ya supaya orang itu yang berdua mati ya dua-duanya ya sehingga saya bisa ambil itu emas semuanya. Begitu pikiran itu ya orang yang dikirim untuk beli makanan ya gitu. Akhirnya begitu sampai ya, disuguhin itu makanan akhirnya itu begitu sampai itu orang yang disuruh beli makanan tadi ya keduanya juga udah sepakat ya daripada emas ini dibagi 3 ya udah ya kita bagi 2 aja. Nanti itu yang kawan yang tadi beli makanan sampai kita bunuh aja ya supaya ini emas kita bagi 2. Akhirnya begitu sampai ya yang beli makanan tadi dibunuh ya. Akhirnya begitu dia pada makan berdua ya kan udah diracunin, dia nggak tahu ya akhirnya tiga-tiganya mati ya. Akhirnya wakil mal fil mafazah, akhirnya itu emas ya kan orang yang bertiga itu mati semua ya masuk udah ya tinggal emas itu aja ya. Begitu Nabi Isa kembali ya lewat situ dia lihat loh kok ada orang benar udah nggak bernyawa sedangkan emas ini kok masih utuh. Akhirnya Nabi Isa ya sadar wah ini pasti ya gara-gara emas ini ya. Keduanya ya, kepengen menguasai ini emas dengan niat seperti itu ya, timbul keserakahan ya, aku berserakah dengan emas saja. Ketiga-tiganya akhirnya jadi korban, mati bertiga. Akhirnya bisa begitu tahu dia minta sama Allah, ya Allah balikin lagi ini emas menjadi pasir kembali ya. Akhirnya ya karena beliau kan Rasul, apapun yang diminta kepada Allah pasti Allah ijabah ya. Akhirnya itu emas balik lagi jadi pasir lagi ya. Nah begitulah manusia ya, begitu begitu cinta sama dunia ya, akhirnya dia berakibat mencelakakan dirinya sendiri ya. Nah itulah kisah yang dialami oleh Nabi Isa dengan temannya yang diberikan oleh Jabir ya, seperti yang riwayat lain ya. Mudah-mudahan dengan kisah ini memberikan kepada diri kita kesadaran, oh begitulah ya orang cinta dunia ya. Pada umumnya orang yang cinta dunia akhirnya mengalami kebinasaan sendiri ya. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita dari sifat serakah ya dan cinta kepada dunia ya. Kita minta Allah agar kehidupan kita dijadikan hidup yang tenang ya, yang enak, yang luas ya, yang berkah ya, untuk bisa kita menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kata